Di Pura Lempuyan, suasana pagi sangat damai, dengan udara segar dan pemandangan yang memukau. Pura ini adalah salah satu tempat suci di Bali, sering dikunjungi oleh para peziarah dan wisatawan. Seorang arkeolog bernama David datang ke pura ini untuk melakukan penelitian. Dia sangat tertarik dengan sejarah dan keunikan budaya Bali, terutama yang terkait dengan pura-pura kuno. Selama penelitiannya, David menemukan sebuah manuskrip kuno yang tersembunyi di balik ukiran batu yang usang. Manuskrip ini tampaknya berisi catatan penting tentang sejarah pura tersebut. David mulai membaca manuskrip tersebut dan terkejut ketika menemukan informasi tentang sebuah roh jahat yang terkurung di dalam pura selama berabad-abad. Roh ini dikenal dengan nama Dewa Hitam. Catatan dalam manuskrip menjelaskan bahwa Dewa Hitam adalah roh jahat yang pernah menghantui Pulau Bali sebelum akhirnya ditangkap dan dikurung dengan ritual sakral. David merasa penasaran dan melanjutkan untuk mempelajari lebih lanjut. Dia tidak tahu bahwa tindakan ini akan memicu sesuatu yang mengerikan. Begitu manuskrip itu terbuka sepenuhnya, sebuah energi gelap mulai merembes keluar. David merasa ada perubahan yang aneh di sekelilingnya, tetapi dia mengabaikannya. Hari-hari berikutnya, David dan timnya mulai merasakan keanehan di sekitar pura. Mereka mendengar suara-suara aneh dan merasakan udara yang tiba-tiba menjadi dingin. Penduduk desa juga mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak wajar di sekitar pura, dan beberapa dari mereka bahkan mengalami mimpi buruk. Pada malam hari, roh-roh jahat mulai muncul di sekitar pura dan desa. Mereka mengganggu penduduk dengan penampakan-penampakan yang menakutkan dan suara-suara misterius. David merasa khawatir dan memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang pendeta setempat yang mengetahui tentang ritual-ritual kuno Bali. Pendeta tersebut bernama Pak Ketut. Pak Ketut menjelaskan bahwa manuskrip kuno yang dibuka oleh David sebenarnya adalah kunci untuk membebaskan Dewa Hitam. Dewa Hitam terkurung dalam sebuah portal gaib yang harus tetap tertutup. Menurut Pak Ketut, portal tersebut hanya bisa ditutup kembali dengan melakukan ritual kuno yang telah lama terlupakan oleh penduduk setempat. David dan Pak Ketut bekerja sama untuk menemukan informasi tentang ritual tersebut. Mereka memeriksa berbagai dokumen dan naskah kuno untuk mendapatkan petunjuk. Sementara itu, keadaan di desa semakin buruk. Penampakan Dewa Hitam semakin sering terjadi, dan penduduk mulai merasa panik dan putus asa. David dan Pak Ketut akhirnya menemukan sebuah catatan yang menjelaskan langkah-langkah ritual untuk menutup kembali portal gaib. Ritual tersebut melibatkan beberapa elemen penting, termasuk penggunaan artefak kuno, mantra-mantra khusus, dan bahan-bahan suci yang harus dikumpulkan dari berbagai tempat. David dan Pak Ketut mulai mempersiapkan ritual. Dengan bantuan penduduk desa, mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan mempersiapkan tempat untuk melakukan ritual tersebut. Pada malam hari, mereka mengadakan upacara di depan pura dengan semua penduduk desa hadir. Suasana terasa tegang karena mereka tahu bahwa ini adalah usaha terakhir mereka. Ritual dimulai dengan membaca mantra-mantra kuno dan meletakkan artefak-artefak di tempat yang telah ditentukan. David merasa tertekan karena segala sesuatunya harus berjalan dengan sempurna. Selama ritual, bayangan-bayangan hitam mulai muncul dan mengganggu upacara. Dewa Hitam tampaknya berusaha untuk mengganggu dan menghentikan ritual tersebut. Pak Ketut memimpin pembacaan mantra dengan hikmat. Dia berusaha untuk fokus dan mengabaikan gangguan-gangguan yang terjadi di sekelilingnya. David dan penduduk desa berusaha menjaga konsentrasi dan mengikuti instruksi Pak Ketut dengan hati-hati. Mereka merasa bahwa nasib desa dan pura tergantung pada keberhasilan ritual ini. Saat ritual berlangsung, cahaya dari api upacara tiba-tiba berkedip-kedip dan angin kencang mulai bertiup. Suara-suara aneh semakin keras dan intens. Tiba-tiba, sebuah energi gelap muncul dan mencoba merobohkan tempat ritual. David merasa tertekan dan hampir kehilangan harapan. Namun, Pak Ketut dengan tegas terus membaca mantra dan memimpin ritual. Dia merasa bahwa ini adalah ujian terakhir dan harus dilakukan dengan penuh keyakinan. David merasa bahwa mereka semakin dekat dengan keberhasilan ketika cahaya api mulai bersinar lebih terang dan bayangan-bayangan hitam mulai menghilang. Ketika ritual mencapai puncaknya, sebuah ledakan cahaya terjadi dan energi gelap yang mengganggu mulai mereda. Dewa Hitam tampaknya terkekang kembali ke dalam portalnya. Setelah ritual selesai, suasana di desa menjadi lebih tenang. Penduduk merasa lega dan bersyukur bahwa ancaman tersebut akhirnya bisa diatasi.
David merasa bahwa mereka telah berhasil menutup portal dan mengusir Dewa Hitam kembali ke dimensi lain. Dia merasa bangga atas usaha dan keberanian semua orang yang terlibat. Pak Ketut mengatakan bahwa ritual tersebut sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keselamatan. Dia merasa bahwa mereka telah melakukan tugas yang sangat berharga. Namun, David terkejut ketika menemukan bahwa manuskrip kuno tersebut hilang. Dia tidak tahu siapa yang mengambilnya atau bagaimana hal itu bisa terjadi. Ketika dia bertanya kepada Pak Ketut dan penduduk desa, tidak ada yang mengaku mengetahui tentang kehilangan manuskrip tersebut. Semua orang merasa bingung dan khawatir. Beberapa minggu kemudian, David menerima pesan misterius dari seseorang yang tidak dikenal. Pesan tersebut mengatakan bahwa manuskrip itu berada dalam pengawasan untuk tujuan tertentu. David mulai menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa manuskrip tersebut ternyata telah jatuh ke tangan sebuah organisasi rahasia yang tertarik dengan kekuatan gaib. Organisasi tersebut memiliki niat untuk memanfaatkan kekuatan roh jahat untuk kepentingan mereka sendiri. David merasa bahwa ini bisa menimbulkan bahaya besar bagi dunia. Dia berusaha untuk menghubungi Pak Ketut dan menjelaskan situasinya. Mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama untuk mencari cara agar manuskrip tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. David dan Pak Ketut merencanakan sebuah strategi untuk menyusup ke organisasi rahasia dan mengambil kembali manuskrip tersebut sebelum mereka dapat melakukan sesuatu yang berbahaya. Selama penyelidikan mereka menemukan bahwa organisasi tersebut sedang mempersiapkan ritual lain yang bisa membangkitkan kekuatan Dewa Hitam secara permanen. David dan Pak Ketut akhirnya berhasil mendapatkan kembali manuskrip tersebut dan menghancurkan artefak yang terkait dengan ritual tersebut. Mereka merasa lega, tetapi juga cemas tentang kemungkinan bahaya di masa depan. Dengan manuskrip yang sudah aman, David dan Pak Ketut mengembalikan dokumen tersebut ke pura dan memastikan bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Setelah semua kejadian tersebut, David merasa bahwa pengalaman ini telah memberinya banyak pelajaran tentang kekuatan, tanggung jawab, dan risiko yang terkait dengan dunia gaib. Pak Ketut merasa bahwa desa dan pura kini berada dalam keadaan yang lebih aman. Dia berterima kasih kepada David dan semua orang yang terlibat dalam mengatasi masalah tersebut. David memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya dengan lebih hati-hati dan memastikan bahwa dia tidak akan lagi membuka sesuatu yang tidak sepenuhnya dipahami. Penduduk desa kembali menjalani kehidupan mereka dengan damai, tetapi mereka selalu mengingat kejadian-kejadian tersebut sebagai pengingat akan kekuatan yang ada di luar batas pemahaman mereka. Pura Lempuyang kembali menjadi tempat suci yang damai. Meskipun ada kenangan tentang ancaman yang pernah ada, para peziarah dan wisatawan datang untuk merasakan kedamaian dan spiritualitas yang ditawarkannya. David dan Pak Ketut terus berkolaborasi dalam penelitian dan pelestarian budaya Bali. Mereka merasa bahwa pengalaman mereka telah memperkuat ikatan antara mereka dan tanah yang mereka cintai. Namun, ada perasaan bahwa ancaman seperti ini bisa saja muncul kembali di masa depan. Mereka berdua tetap waspada dan siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Di balik semua kejadian tersebut, ada rasa syukur atas keberanian dan tekad semua pihak yang terlibat. Mereka telah menghadapi kegelapan dan berhasil mengatasi bahaya yang mengancam. Cerita tentang Dewa Hitam dan Pura Lempuyang menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan kekuatan gaib yang harus dihormati dan dijaga. Cerita ini menggambarkan perjalanan yang penuh ketegangan dan keberanian dalam menghadapi kekuatan gaib yang berbahaya. Twist mengejutkan muncul ketika manuskrip kuno jatuh ke tangan organisasi rahasia yang berniat memanfaatkan kekuatan tersebut, menambahkan lapisan baru pada cerita tentang bahaya dan tanggung jawab yang harus dihadapi. Terima kasih sudah menyaksikan cerita horor, mistis, dan legenda mitos di Desas Desus. Jika kamu suka dengan kisah-kisah menegangkan dan penuh misteri ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang juga menyukai cerita seram, dan tinggalkan komentar tentang kisah atau legenda yang ingin kamu dengar di video berikutnya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang penuh dengan kengerian dan keajaiban. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, selalu waspada, karena dunia ini penuh dengan rahasia yang siap mengejutkan kita.